Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Noval Zaki Daifullah dan teman saya Mas Ahmad Badrut Tamam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan roda pelangi dan cara bermain roda pelangi, perlengkapan apa aja yang dibutuhkan dalam permainan roda pelangi. Nah, perlu kalian ketahui, permainan roda pelangi di sini adalah media permainan yang mempunyai bentuk fisik dengan ciri-ciri berbentuk lingkaran 3 dimensi yang didesain seperti roda. Di dalam lingkaran tersebut terdapat warna-warna dan nomor-nomor mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 atau menyesuaikan dari peserta yang ada di bimbingan konseling tersebut. Nah, contoh ada pesertanya 10 berarti ada nomor 1 sampai 10. Supaya apa? Supaya seluruh peserta itu dapat untuk mendapatkannya. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan yang pertama yang harus disiapkan tidak lain dan tidak bukan adalah roda pelanginya. Nah, roda pelangi di sini kalian bisa menggunakan yang namanya wheelofnames.com atau di website ya. Karena di sini udah zamannya zaman modern, jadi kita memberikan contoh dari website wheelofnames.com. Nah, di situ nanti tinggal kita sesuaiin nomornya 1 sampai 10. Lah, yang kedua, kita harus menyiapkan amplop. Nah, amplop di sini itu harusnya amplopnya yang berwarna ya. Kalau nggak berwarna pun nggak apa-apa. Yang penting dikasih nomor 1, nomor 2, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di dalam amplop ini itu ada sebuah pertanyaan-pertanyaan atau studi kasus di lingkungan kita sendiri. Contoh, di lingkungan kita ada permasalahan tentang bimbingan karir. Bingungnya menentukan kelanjutan mau kuliah atau mau bekerja. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut, di amplop ini. Nah, cara mainnya nanti seluruh peserta didik untuk bisa bergantian memencet satu persatu permainan dari Wheel of Names ini. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Ini sudah itu tinggal kita pencet saja ya teman-teman. Nah, nanti kita pencet tik. Nah, yang keluar nomor 9. Nah, dari kejadian itu tinggal kita cari peserta didik dengan amplop yang nomor 9. Kita cari. Contoh pertanyaannya seperti ini. Hal apakah yang membuat Anda paling sedih? Nah, di sini nanti untuk seluruh anggota kelompok, khususnya yang memencet tadi, itu untuk bisa menjelaskan. Contoh, di sini yang membuat saya paling sedih ketika saya gagal dalam menjalankan proses saya, atau saya dalam berproses itu berhenti di tengah jalan. Itu yang membuat saya paling sedih. Atau bisa jawaban yang lainnya, menyesuaikan dengan kepribadian peserta didiknya, gitu. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama dari pertanyaan ini di lingkungan permainan itu. Kita diskusikan, tukar pikiran kayak gitu. Cara permainannya seperti itu. Nah, nanti tinggal kita putar-putar. Maksudnya putar-putar gini bergantian antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, itu bergantian untuk bisa memencet ini lagi. Nah, untuk panduan permainannya udah saya sediakan di Word, nanti tinggal dibaca saja. Untuk link video YouTube-nya atau penjelasannya bisa ditonton nanti. Begitu ya teman-teman. Nah, gunanya apa sih permainan seperti ini? Gunanya satu, bisa kalian itu untuk lebih memperkenalkan diri kita itu sendiri, itu siapa gitu. Di dalam amplopnya itu bisa berisi pertanyaan tentang andir atau analisis diri. Contoh, siapa saya? Hal apa saja yang membuat saya bosan? Terus, hal apa saja yang membuat saya paling menyenangkan? Terus bisa juga studi kasus kayak
jika saya sudah berusia atau sudah selesai SMA atau SMK, selanjutnya saya akan kemana? Dan nanti bisa dijawab dari peserta didiknya. Contoh saya akan lanjut untuk ke mana gitu. Juga bisa berisi permainan di dalam amplop ini. Nggak semua itu tentang karir atau andil, itu bisa diisi dengan permainan. Contoh di dalam amplop tulisannya kayak gini: ajak teman kalian untuk bernyanyi, menari, dan bergembira. Nah, nanti untuk siswa yang kejatah atau random sih sistemnya ya, memejet itu akan mengajak teman-temannya atau peserta yang lainnya itu untuk menari, bernyanyi, dan bersenang-senang gitu. Nah, ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang permainan roda pelangi ya. Berhubung ini permainannya udah zamannya era modern, jadi kita menggunakan alat yang sudah mengikuti perkembangan zaman supaya tidak terlalu ketinggalan zaman gitu. Adanya media yang bisa mengikuti zaman itu harus kita manfaatkan dengan baik. Begitu ya teman-teman. Tapi ingat, gak semua media itu baik. Berbijak-bijak juga dalam bersosial media, dalam bermain handphone kayak gitu. Oke? Ya mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan, contoh permainannya. Insya Allah kalian sudah paham. Kalau belum kalian paham, tulis pertanyaan di kolom komentar, oke? Ya mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.